Selamat datang di konten perduniawian. Konten yang membahas tentang apa saja yang terjadi di dunia ini. Edisi perempuan. Dan kali ini saya tidak ditemani oleh partner saya. Saya sekarang sendiri dan hari ini saya sangat sedih sekali karena tidak ditemani olehnya. Dan kali ini saya akan membahas semua tentang perempuan-perempuan yang menjadi keresahan para laki-laki. Apalagi tentang, ya begitulah, apalagi yang sering pacaran-pacaran itu ya. Banyak orang yang begitulah, Anda masih mengerti para laki-laki. Dan kali ini saya akan mengulik tentang perempuan. Dan sekarang saya akan mendatangkan seorang narasumber yang mungkin bisa dipercaya lah. Dan the one and only Mada Putri Ajahara. Halo. Dan kita akan mencari bener gak sih perempuan itu seribet ini? Bener gak sih perempuan itu seabsurd ini? Atau apalah itu tentang perempuan. Dan kali ini kita akan menguliknya. Dan pertanyaan yang pertama dari saya pribadi. Apa tuh? Karena saya tidak pernah pacaran dan saya itu sering mencari cewek untuk saya pacari. Karena saya tidak pernah mendapatkannya. Sabar ya. Dan saya akan memberikan pertanyaan ini. Kenapa setiap wanita, terutama pas SMA sih, pas SMA ya, kenapa sih perempuan itu pas ditembak sama laki-laki selalu beralasan, oh aku lagi fokus belajar, oh aku lagi ini, banyak sekali alasan. Tapi di belakang saya, ketika saya melihat dia dengan laki-laki lain, berarti dia bohong. Apakah itu benar? Ya. Dan alasannya kenapa? Ya berarti si cewek itu tuh nggak suka sama kamu. Dan di tipe si cewek itu bukan kamu, tapi cowok lain ya. Gitu, simple, nggak ribet cewek tuh. Terus Ya. kenapa ngomongnya harus kayak gitu? Harusnya Kayak gimana? berbelit-belit kayak gitu kan bisa. Oh aku mah nggak suka sama kamu, kan bisa lebih gitu. Takut menyakiti hatinya. Salah besar itu. Kalau Laki-laki itu, Anda para perempuan. Anda para perempuan. Baru berisbir berapa? Tapi nggak semua perempuan kayak gitu. Cowok juga ada yang kayak gitu. Jadi jangan mengatasnamakan itu tuh perempuan doang yang pernah kayak gitu tuh. Ya. Cowok juga pernah kayak gitu. Nih Ya ya. gimana? Iya, lagi fokus ini itu mau minta putus. Ya udah, taunya di belakang dia dapet cewek lain kan. Udah. Jadi itu semua tuh kesalahan tuh bukan dari cewek semata. Kita tuh Ya. punya kekurangan juga masing-masing cewek. Tapi kenapa gitu harus alasannya tuh harus fokus belajar lah, inilah. Ya, itu kan nggak to the point aja karena aku gak suka sama kamu misalnya begitu. Iya. Ya Siapa tahu kan kalau laki-laki misalkan aku tuh tipe orang yang to the point, tapi kalau misalkan yang lain tuh aku nggak tahu ya kenapa. Mungkin mereka punya alasan tertentu. Kalau aku orangnya kayak kalau suka ya suka, kalau misalkan nggak mau gini ya nggak mau gini gitu. Tapi kenapa sih perempuan itu selalu memberi harapan kepada laki-laki, dan ketika si laki-laki itunya mau menembak dia dan dia udah alasan seperti itu, nah itu tuh membuat laki-laki sakit hati atau apalah, dia tuh merenung sampai tidak mau belajar, tidak mau makan. Kamu pernah kayak gitu? Gak boleh, itu gak baik menyiksa diri. Kayak gimana? Ya begitulah, laki-laki itu selalu berharap terus kepada perempuan, apalagi perempuannya Ya yang mungkin perempuan, suka. ya mungkin ya perempuan itu tuh bukan ngasih harapan, cuman kayak pengen menjadiin kamu tuh sosok sahabat atau kakak, tapi nggak lebih dari itu. Tapi mungkin si lelaki ini tuh ngerasa, lah kok dia perhatian banget gini, oh mungkin dia suka terus nembak.
Ternyata Ya si kan cewek ini kayak kan gitu kan, laki-laki juga kan memberi perhatian. Apakah perempuan itu tidak peka dengan perhatian dari laki-laki? kalau misalkan laki-laki bicaranya kayak gitu, laki-laki juga kebanyakan tidak peka dengan apa kemauan perempuan. Jadi nih apa yang dibicarain laki-laki ke perempuan, mungkin perempuan nggak peka. Apa yang perempuan pengen itu dan laki-laki juga kadang nggak peka gitu. Jadi kita tuh sama-sama ada nggak pekanya laki-laki sama perempuan tuh. Jadi jangan nyalahin perempuan terus. Perempuan tuh selalu benar. Enggak menyalahkan. Enggak menyalahkan. Cuman ingin tahu aja. Ingin tahu aja. Kenapa alasannya kayak begitu? Ya itu alasannya. Tapi kan sebenarnya kalau alasannya kayak gitu tapi di belakang layar kayak tadi disebutkan sama Pak Isa itu sebenarnya lebih sakit hati loh. Lebih sakit hati loh daripada Tapi ingin mengungkapkan itu sebagai Iya. laki-laki yang Oh mungkin pernah ya. saya pernah jujur saya pernah. kalau gue belum pernah tapi ya bisa melakukan. Iya, Itu sih sakit. ini semua yang aku omong itu menurut aku ya, kalau di luar lain tuh itu menurut kalian masing-masing. Ya. Tapi sih kalau bisa mah gitu ya, para perempuan itu harusnya ya udahlah bilang aja, oh aku mah nggak suka sama kamu gitu. Terus berilah alasan yang masuk logika, jangan aku mah lagi fokus Tuh belajar. dengar tuh perempuan. Aku mah kayak gini, aku mah kayak gitu. Laki-laki itu lebih Tapi bukannya alasan nyari pasangan itu karena pengen ada penyemangat buat belajar. iya. Kenapa ada muncul kata-kata kayak begitu? Menyemangat buat belajar. Kadang-kadang nih Nih ada beberapa pasangan mungkin anak muda di luar sana yang pengen punya pacar dengan alasan dia ada penyemangat nih buat belajar. Nah. Tapi kenapa momen itu tetap ada gitu? kalau misalkan buat aku ya, bukan cuma buat belajar aja sih. Apa ya, pasangan tuh bisa jadi kakak, terus sahabat, saudara. Kalau misalkan ya, pokoknya ada lah ya istilahnya kayak gini. Kita pacaran sama satu orang nih, si A. Tapi si cewek atau si cowok ini tuh pengen ngejadiinnya tuh dia cuma pacar doang. Tapi kalau misalkan buat masa depan mah dia milihnya yang lain. Nah, jadi mungkin si cowok atau si cewek itu tuh gak mau kayak nyakitin hati dia lebih. Dia cuma nganggapnya itu kayak sahabat dan gak mau jadi asing nantinya. Gitu. Jadi Yang selanjutnya adalah pertanyaan kenapa sih pas pacaran ya si cewek itu harus lebih tahu tentang kontak-kontaknya, tentang kontak-kontak perempuan yang ada di kontak chatnya. oh itu tuh kayak Bentar, hubungan saya toksik bertanya tuh, dulu hubungan nih. toksik. Saya bertanya dulu, kenapa sih cewek itu harus lebih tahu tentang laki-lakinya, sedangkan laki-laki kalau mau lihat chat dari HP perempuannya itu nggak boleh. Itu gimana? Itu tergantung pasangan kalian ya. Ada yang posesif banget, over. Ada juga yang bodo amat. Contohnya lah orang lain atau akulah sendiri ya. Dulu tuh aku over banget. Tapi makin kesini tuh over itu tuh nggak menjamin seseorang tuh buat setia. Nggak menjamin. Dan ternyata over kayak gitu tuh cuma nyari penyakit doang, nyari penyakit hati. Kayak gitu, nyari masalah baru lah buat ngerusak hubungan. Atau kalau misalkan mau se-over atau enggak over kita ke pasangan kita, kalau misalkan pasangan kita setia atau misalkan pasangan kita tetap mau selingkuh ya selingkuh aja gitu. Jadi ya udahlah, itu mah toksik, gak usah ditiru. Nagita Slavina aja gitu kan ke Raffi Ahmad. Top itu, panutan itu Nagita Slavina, Mbak Nagita itu. Tapi kan Raffi Ahmad dulunya sering Fuckboy. Fuckboy. Iya, cuman kan Mbak Nagita juga katanya kalau misalkan apa sih ngecek-ngecek itu tuh takutnya ada apa ya, ada yang bikin hati sakit lah kayak gitu. Yeah. Jadi nggak mau nangis kayak gitulah. Intinya perempuan tuh jangan pernah nyari penyakit sendiri gitu. Perempuan tuh emang kebanyakan nyari penyakit sendiri mereka tuh. Intinya mungkin percaya pasangan aja mungkin ya. Iya, saling percaya aja. Ya. Iya. Tapi menurut gua ngasih kepercayaan itu berat, Gus. Berat banget. Karena Nggak gampang sih. kepercayaan itu lukanya dalam banget. Nah itu. Ketika kepercayaan nanti seolah-olah lu udah di blacklist lah sama orang itu. Betul. Ya. Jangan terlalu percaya sih kalau misalkan masih pacaran. Nah, saya akan melakukan pertanyaan yang kenapa sih
menurut orang-orang yang saya temui dan saya tanya, Aku kenal gak orang yang temuinya? enggak Oh. bakalan kenal. Soalnya orang itu pernah bilang kayak gini, kalau misalkan suka sama cewek jangan terlalu suka, maksudnya itu gimana? Sedangkan kan si laki-laki itu kan, maksudnya termasuk saya sendiri gitu ya, kalau misalkan mau pacaran ya pacaran gitu, memberikan sepenuh hatinya buat si perempuan itu, nggak buat yang lain. Sedangkan orang yang saya temui itu, kamu itu kalau misalkan pacaran jangan terlalu suka sama cewek ini, terlalu suka sama cewek ini, berarti kamu itu harus mencari lagi, terus mencari. Sedangkan kan kalau misalkan si laki-lakinya itu terus mencari wanita kan, jatuhnya kan jadi jelek gitu kan. Jadi sedangkan kan cowok apaan sih gitu. ya, ini cowok apaan sih, udah tahu punya punya pacar, kenapa sih masih cari yang lain? Saya tuh mau tanyanya itu, kenapa sih si laki-laki itu atau si perempuan itu harus mencari lebih dari satu pasangan kalau pas lagi pacaran? Mungkin yang pernah ngomong ke kamu tuh orang itu berpengalaman. Ya, Pengalaman dalam Ditinggalin pasangan ya. Jadi nih ya, perempuan itu diberatkan oleh dua hal, tahu kan? Tahu nggak? enggak. Satu, dia tuh menikah sama orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dia. Kedua, dia menikah sama orang yang nggak dia cintai, cuman orang itu mencintai dia. Tapi gimana kayak perjuangan si wanitanya, kalau misalnya si wanita ini tuh percaya banget ke pacarnya ini, dia mau seriusin, mau nikahin dia, ya si cewek ini nggak akan berpaling gitu. Jadi ya takutnya kan kebanyakan tuh lelaki kan yang ditinggal nikah karena apa, perempuan tuh mudah buat nikah lah, misalnya kayak umur 18 tahun aja udah ada yang nikah perempuan tuh. Malah zaman dulu aja umur 13-an tuh juga udah pada nikah lah, intinya udah punya anak kayak gitu. Jadi ya laki-laki tuh Tadi harus punya. poin pertama itu tadi apa? Yang hal yang memberatkan wanita? Ada dua, satu. Yang satu apa? Yang satu tuh wanita tuh akan diberatkan oleh dua hal. Satu, dia akan menikah dengan orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dia. Kenapa hal itu berat? Karena ya nih, kalau misalkan orang yang dia cintai dan orang yang mencintai dia, tapi si cowoknya belum mapan, dia kan kayak harus menyiapkan semuanya. Mungkin si perempuan tuh, kebanyakan si perempuan ada juga yang pengen misalkan akadnya sederhana atau apa. Cuma kan kalau lelaki tuh kayak gak siap materi atau ininya masih mau dimatengin dulu. Nah, terus si cowoknya tuh kalau misalkan kamu misalkan mau sama ini, gak apa-apa, mau sama yang lain. Atau kamu mau nunggu aku, gak apa-apa, aku lagi berproses. Nah, kayak gitu, kayak berat banget pilihan wanita tuh kalau untuk buat pasangan kedepannya tuh sebenarnya gitu. Dan cowok juga harus hati-hati juga milih wanita. Artinya berarti Apa? nggak cinta dong si cewek itu. Ya cinta lah. Kenapa harus bingung gitu? Kenapa dia harus dia itu kan cinta sama orang ini? kenapa banyak Terus dia itu pertimbangan? diajak, maksudnya udah dia pengen ceweknya mungkin tadi situasinya pengen nikah, ya gitu, benar gak sih? Iya, Benar nggak? kan ada yang kayak gitu. Misalkan nih, si cewek ini teh misalkan pengen nikah sama si cowok ini. Si cowok ini juga, ya pokoknya mereka tuh kayak ngomongin masa depan gitu. Terus kalau misalkan si ceweknya tuh, kalau kita nikah ya sederhana aja, nggak apa-apa, akan dulu atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan si cowok ini bilangnya, aku kalau takutnya gitu ya, kamu kenapa-napa, pertimbangan dulu, gini, ngasih masukan ke si ceweknya. Terus si ceweknya kayak merubah pikiran, oh iya bener ya, nanti kedepannya kayak gimana, kita punya anak atau kayak gini. Ya kalau ceweknya ini masih suka, masih cinta, ya dia pasti nungguin si cowok yang dia suka. Ya gitu, yang gimana ya? Berarti kan kesabaran cewek itu berarti diuji. Ya iyalah, sebenarnya cewek itu diuji banget kalau misalkan buat Kejenjang lebih kejenjang serius. serius tuh. Banyak loh yang udah pacaran bertahun-tahun, cuman si cewek tuh masih ragu tuh, banyak tau sebenarnya. Soalnya apa? Kita tuh tahu kekurangan dan intinya mah tahu jeleknya dia lah. Keulang nggak ya nanti kalau udah nikah tuh takutnya gimana gitu. Nah, tadi bilang kan kalau cewek itu tahu hal-hal yang ketiga itulah ya. Tapi kenapa si cewek itu nggak memutuskan hal itu di awal? Kenapa harus nunggu si cowoknya baru bilang dia tuh lagi berproses gitu? Tapi katanya dia tahu nih, cewek ini tahu nih 3 poin ini. Tapi nih ya, kan kita kan nggak tahu ke depannya orang orang tuh kan derajatnya itu kan beda-beda, diangkatnya juga kan kita nggak tahu kapan gitu loh. Ya apa salahnya kalau dijalanin dulu gitu. Kalau misalkan
pacaran hanya niat pacaran doang gitu ta, berkomitmennya cuma pacaran doang, atau misalkan kita jangan dulu ngomongin ke masalah yang lebih serius, ya no problem. Tapi kalau misalkan kayak mau ngomonginnya dalam satu pasangan tuh pengen ke jenjang yang berikutnya, tapi kalau misalkan ceweknya gak siap atau cowoknya gak siap, kalau misalkan salah satunya pasti ada yang bukan undurin diri ya, kayak udahlah mungkin ini bukan jodohnya kayak gitu guys. Ya masih. Bingung kalau Makanya sih, ya. ngomongin perempuan tuh Iya. panjang. Iya benar. Makanya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan akan dilempar dulu ke Mas ke kameramen. Saya harus mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi Ya, kenangan mungkin di the next video aja mungkin ya. Iya, next video. Ya mohon maaf kalau ada salah kata ya guys. Pokoknya ini kan hanya menurut aku. Oke, thank you buat Mahda yang sudah menjadi tamu di acara perduniawian kali ini. Padahal dia sering jadi host ya. Ya, dia jadi host. dan Aku jadi sekarang tamu dulu. Saya menjadi host sekarang. Dan Kudeta. ya, dan sayangnya, aduh, ini partner saya tidak ada. Dan sekian dari video kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kita. Maaf juga kalau misalkan pendapat Mahda itu Kurang puas. kurang puas. Kalian boleh ngasih pendapat di kolom komentar. Ya. Karena pendapat tuh gak ada yang perlu disalahkan, karena semua itu pasti punya pendapatnya masing-masing. Ya, gitu. Nah, Yakin. Yakin. Kalau salah Yakin pendapat itu dibebaskan. ya tidaklah. Kalau ada salah ya ditegur. Maksudnya Ya, semua orang tuh punya pendapat tegurlah. guys. kalau misalkan pendapat Mahda ada yang salah atau ada yang kurang, boleh tulis di Kalian kolom pendapatnya kayak komentar. gimana? Dan buat para laki-laki yang masih banyak keresahan-keresahan dalam hatinya, boleh juga ditulis di kolom komentar ya. IG dong. Hah? IG dong. Dan juga boleh di Instagram juga. Follow Neo Jangat. Instagram Anda saja. Oh, Kenapa Instagram? Instagram kita itu Anda kan Neo host. Jangat, dan aku tuh MPZ_. Kenapa Anda promosi? 1902. Pokoknya saya tidak akan mempromosikan Instagram saya. Bye. Faisal. Faisal Kun. Ya itulah, cari aja Faisal namanya Kun. Faisal. Kun. Pokoknya ada 3 akun kalau nggak salah. Oh, boleh batuin. Yang 2 akun Cabangnya off. 3 berarti guys. Yang 2 akun off, yang 1 masih aktif. Ya, kalian cari saja. Sekian dari video kali ini. IG aja bercabang, apalagi cewek ya. Enggak dong. Geseknya mulai. Enggak dong. Terima Enggak dong. kasih. Terima kasih Assalamualaikum. atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini. Ya. Dislike like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Jangan dislike sih, harus suka sih. Maksa. Dan selamat sampai jumpa lagi di konten perduniawian kali ini. Dadah. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.